Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nahdia Nasir from Group 7. As the second speakers, I will continue on the previous material has been explained by Cindy Widiawati. The next material is Starting Curriculum of Camps. Yang pertama yaitu AIMS. AIMS mengacu pada pernyataan tentang perubahan umum yang ingin dilakukan oleh program pada peserta didik. Tujuan pernyataan AIMS adalah pertama, untuk memberikan definisi yang jelas tentang tujuan suatu program. Yang kedua, untuk memberikan pedoman bagi guru, peserta didik, dan penulis materi. Yang ketiga, untuk membantu memberikan fokus untuk instruksi. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan perubahan penting dan nyata dalam pembelajaran. Contohnya yaitu, siswa akan belajar cara menulis surat bisnis yang efektif untuk digunakan di industri dan hotel dan pariwisata. Selanjutnya yaitu objektif. Objektif di sini mengacu pada tujuan yang lebih spesifik dan konkret. Adapun ciri-ciri objektif yaitu pertama, mereka menggambarkan apa yang ingin dicapai tujuan dalam hal unit pembelajaran yang lebih kecil. Kedua, mereka memberikan dasar bagi organisasi kegiatan pengajaran. Dan yang terakhir, mereka menggambarkan pembelajaran dalam kaitannya dengan perilaku atau kinerja yang dapat diamati. Contohnya, mahasiswa akan mampu mengikuti argumen tema atau jenis tesis suatu kuliah. Jadi dapat dibedakan di sini, AIMS itu lebih mengacu kepada deskriptif tujuan yang lebih umum, sedangkan objektif itu lebih mengacu pada deskriptif tujuan spesifik. Adapun tujuan dari perencanaan pembelajaran menurut Gagne dan Briggs 1979 yaitu pertama, harus bertujuan untuk membantu seorang pelajar. Yang kedua, mencakup jangka panjang dan jangka pendek. Ketiga, sistem pembelajaran yang dirancang secara sistematik dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang keempat, sistem pembelajaran harus dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem. Dan yang terakhir, perlu didasarkan atas pengetahuan bagaimana manusia belajar. Kedua itu prosedur perencanaan pembelajaran, yang dimana perencanaan pembelajaran adalah cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini menurut Twelker 1972. Hasil akhir dari perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem pembelajaran, yaitu materi dan strategi belajar mengajar yang dikembangkan secara empiris, yang secara konsisten terbukti dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Perencanaan pembelajaran di sini merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Selanjutnya, kompetensi based program outcomes. Alternatif untuk menggunakan tujuan dalam perencanaan program adalah untuk menggambarkan hasil belajar dalam hal kompetensi. Sebuah pendekatan yang terkait dengan pengajaran bahasa berbasis kompetensi atau CLBT. CLBT di sini berusaha untuk membuat fokus pada hasil belajar sebagai tahap perencanaan sentral dalam mengembangkan program bahasa. Ini menurut Seknek 1978, Gognet dan Crandall 1982. CLBT berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengajaran melalui
menghubungkan instruksi dengan hasil yang terukur dan standar kinerja. Yang dimana sifat kompetensi yaitu kompetensi mengacu pada perilaku yang dapat diamati yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas dunia nyata dengan sukses. Aktivitas ini mungkin terkait dengan dominan kehidupan apapun, meskipun biasanya terkait dengan bidang pekerjaan dan kelangsungan hidup sosial di lingkungan baru. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai atribut individu yang berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja, tugas pekerjaan, fungsi atau aktivitas dalam lingkungan akademis atau lingkungan kerja. Ini termasuk pengetahuan khusus, proses berpikir, sikap dan keterampilan perseptual dan fisik. Ini menurut Dawkins 1994. Novita Sari Demanaba will explain the next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.